Halo Sobat Easy Stock, kita masuk ke acara saya lagi membaca kinerja keuangan secara historis dari tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 kuartal ke-1. Ini bagaimana investor legendaris Lo Keng Hong membaca 5 emiten perbankan terbesar di Indonesia. Di situ ada BCA, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, sama BTN. Oke, kita lihat. Nah, ini data mentahnya ya, betul-betul kita konsentrasi kepada beberapa poin: penjualan, pendapatan kotor, pendapatan dan biaya lain-lain, laba bersih setelah pajak. Ini tidak kita tampilkan, ini kurang lengkap. Kita akan menampilkan di sisi earning itu, kalau kita lihat grafik ya. Nah, di sini nih. Di sini ini BCA ya. Kalau kita besarkan di sini salesnya, laba bersih setelah pajak, free cash flow, sama dividen. Nah, oke. Di sini clear bahwa penjualan jelas penting dari sisi earning, laba bersih setelah pajak karena penjualan tuh sering disebut top line, laba bersih setelah pajak itu bottom line, dan yang terpenting dari sudut pandang businessman itu adalah free cash flow. Oke. Free cash flow itu yang bisa menunjukkan real cash yang ada, karena mereka itu, atau perhitungan free cash flow itu mengkaitkan kepada pengeluaran belanja modal dan biaya-biaya non-cash seperti penyusutan, depresiasi, amortisasi, dan lain sebagainya. Itu kita sebut non-cash account ya. Berarti kita harus menambahkan itu karena itu nggak real sebetulnya, tapi itu sebagai alokasi. Nah, kalau kita lihat ya saham BCA di sini, penjualan jelas harus lebih besar pasti. Merah itu laba bersih. Nah, free cash flow itu sebetulnya idealnya free cash flow itu sama dengan laba bersih, tapi umumnya tidak pernah sama karena ada unsur saya bilang tadi, belanja modal, nah alokasi non cash seperti penyusutan, depresi bisa, terus amortisasi, dan faktor-faktor lain yang non recurring, baik itu pendapatan atau biaya, itu umumnya yang tidak rutin atau sifatnya insidental dan itu di luar core bisnisnya dia. Nah, makanya di situ ada dua hal. Kalau biaya itu kita keluarkan, berarti itu kita tambahkan kalau biaya. Kalau pendapatan kita keluarkan, itu harus kita kurangin dengan laba bersih yang ada. Nah, di situ cara menghitung cash flow secara sederhana ya. Dan yang ungu itu adalah dividen. Jadi kalau lihat BCA, di situ free cash flow-nya naik terus, labanya naik terus, dan dividen juga naik terus. Oke. Sekarang kita lihat BCA dari sisi neraca. Dari sisi neraca, memang kalau bank itu umumnya hutangnya tidak di-split antara jangka panjang dan jangka pendek. Jadi penulis di sini lebih mengikuti apa yang disajikan di laporan keuangan. Dan ini kalau kita lihat itu net working capitalnya, yang biru itu adalah net current asset. Jadi di total aset itu kita keluarkan yang aset-aset yang tidak lancar atau yang sifatnya seperti aset tetap, itu tidak lancar. Kalau aset lancar adalah aset yang liquid.
Nah, tetapi aset yang liquid itu harus kita cari netnya. Berarti apa yang hanya accounting treatment di situ, seperti biaya dibayar muka, pajak dibayar muka, tagihan bruto dan lain sebagainya. Kalau perbankan mungkin itu masuk ke dalam misalnya deposito wajib ke Bank Indonesia, itu jaminan itu sifatnya tidak liquid karena itu nggak bisa ditarik, itu jaminan bank atau insurance lah kepada Bank Indonesia. Terus dihitung juga non-performing loan. Nah, non-performing loan itu adalah kredit-kredit yang lewat dari 90 hari. Udah jatuh tempo dan lewat dari 90 hari itu kita keluarkan semuanya. Bisa aja di mana di catatan auditor itu mengatakan itu masih bisa dihandle, tapi kita kan menghitung dengan metodenya Benjamin Graham. Ini saya kasih tahu aja nih, kita menggunakan metodenya Benjamin Graham dengan bukunya Intelligent Investor dan Security Analysis, 2 buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa. Sekarang sudah ada aplikasinya di Google Play Store. Kalau Anda buka Google Play Store ini seperti ini. Oke, dan Anda klik Easy Stock. Anda lihat di sini ada 865 saham di Indonesia. Kalau kita klik kita lihat yang oke lah, default aja ya, price rank lah gitu. Terus kita lihat financial, kita lihat bank, terus kita lihat lagi yang very big, karena kita fokus di bank yang very big. Oke, kita lihat. Nah, ini bank-bank ini yang kita bahas. Jadi Anda bisa lihat di situ nilai wajarnya. Oke, sementara kita fokus aja di laporan keuangan, cara membacanya. Nah, di sini kita lihat ekuitasnya itu kecil sekali ya, berarti dibanding, makanya debt to equity-nya bank itu pasti besar. Itu nggak ada masalah sebetulnya, memang rata-rata bank besar itu seperti itu. Ekuitasnya itu kan kebanyakan dari simpanan dari deposan ya. Orang yang nyimpan bunga itu kan bukan ekuitasnya si pemilik gitu, atau sebagai bukti ownership, tapi itu adalah uang titipan sebetulnya. Ya makanya kan debt to equity-nya tinggi banget. Nah, ini kalau lihat di sini net current asset-nya selalu menghasilkan working capital yang surplus atau surplus working capital. Oke. Kita lihat BCA, kemudian nah ini kita lihat dari 3 tahun ke belakang ya. Kalau yang ini dari sisi earning, kalau ini dari sisi neraca. Oke, kita lihat kemudian BNI. Nah, BNI kodenya. Kalau kita lihat dari sisi earning, di sini kelihatan jauh sama BCA ya. Kalau lihat sisi earning, ini proporsionalnya atau porsi labanya BCA itu kira-kira ya, ini main kira-kira, sebenarnya angkanya ada, tapi kita baca grafik aja dari kira-kira. Itu sekitar 40% loh itu. Sekitar 40%. Labanya, laba bersihnya ya. Free cash flow-nya itu setengah lebih, 50% lebih daripada sales-nya. Bagus itu. Nah, kalau BNI ini labanya ini kalau kira itu 1 2 3 4 5 6 itu, atau dia nggak nyampe 20%. Mungkin kalau di sini ya, tapi dia naik terus nih. Naik terus, performance-nya membaik terus ya. Kalau di 2023 itu proporsionalnya juga nggak sampai 40% kayaknya. Itu kan 1 2 3 4 5 6. 6 dia 2 per 6. Oke, udah mulai bagus ya, 30% lah. Udah 30%. Nah, itu meningkat terus. Yang terbesar sebenarnya di 2022. 2022 tuh lebih besar
profit marginnya. Artinya porsi dari laba dibandingkan dengan penjualannya, itulah namanya profit margin bersih. Nah, tahun 2022 itu volume terbaik, meskipun 2021 juga baik ya, tapi dia punya sales turun dia. Kelihatan kan dari 2020 itu posisi ada di bar 1, 2, 3, 4, 5, 6, di bawah 6. Kalau di 2021 di bar yang nomor 5, 2022 naik lagi. Kira-kira sama dengan tahun 2020 di 2022 ya. Penjualannya naik, tapi dia punya labanya juga naik dibanding 2020. Dibanding 2021 juga naik. Nah, terhadap laba, kira-kira kalau tahun 2021 itu kan kira-kira 20%. Tahun 2022 itu naik lagi. Itu sekitar 25% lah. Tahun 2023 itu juga 30%. 2022 lebih lah dari 30% itu. Karena dia salesnya itu nggak nyampe number ya. Oke, di situ cara bacanya. Free cash flow-nya juga agak menurun di tahun 2023 ini kita sudah kasih asumsi ya disetahunkan. Kan baru kuartal ke-1 kita untuk menampilkan sisi earning daripada laporan keuangan itu harus disetahunkan. Kita nggak bandingkan kuartal by kuartal ya, tapi kita selalu menampilkan dalam bentuk annual, dalam bentuk 12 bulan. Oke, ini BNI. Sekarang kalau lihat kita balance sheet-nya tuh kita lihat ya, di tahun 2020 itu tipis-tipisan tuh working capital-nya. 2021 negatif working capital, 2022 lebih naik lagi negatif working capital-nya, 2013 masih cuma tipis sekali defisit working capital-nya. Ekuitasnya seperti saya sampaikan, kalau bank-bank besar rata-rata ekuitasnya kecil sekali. Oke, kita lihat sekarang BBRI. Nah, BBRI juga terjadi peningkatan sales, peningkatan labanya, margin labanya itu sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 3 dibagi 9 kurang. Labanya belum sampai 30% itu. Nah, free cash flow-nya selalu di atas, dan dividen yang menarik, dividennya tinggi dia. Dividen dibanding di sini ini dividennya, waduh, BNI dividennya kecil sekali. BCA dividennya lumayan bagus. Nah, BBRI juga bagus nih dividennya gitu. Oke. Kemudian dari sisi neraca di 2020-2021 itu kuat, working capital surplusnya lumayan besar, tapi begitu di 2022 itu working capitalnya jadi ada defisit sedikit, dan 2023 itu kira-kira sama ya antara net working capital dengan hutangnya. Nah, kalau utang jangka panjangnya nggak ada, itu anggap aja semua akan dimasukkan di total utang jangka pendek. Oke. Kemudian itu ekuitasnya juga meningkat, tapi stuck di tahun 2022. Oke, sekarang kita lihat BMRI. BMRI ini secara penjualan uptrend terus, labanya juga naik terus, free cash flow-nya naik terus. Jadi proporsional sekali, dividennya juga naik terus. Ada penurunan sedikit dari 2020 ke 2021. Tapi kemudian naik lagi, stabil lah di antara 2022 ke 2023. Oke, sekarang kita lihat BMRI di sisi di sisi neraca. Neraca bagus terus dia, tidak seperti BRI yang tadi ada negatif working capital. Terus kalau nggak salah tadi BNI juga.
BNI ya tadi ya, BNI sama BBRI itu ada negatifnya working capital. Kalau BMRI nggak ada. Dan cuma di sini, oh ini kan neraca ya. Di sini memang ada utang jangka panjang, tapi sedikit lah. Nah kalau ini yang ungu itu adalah dividen. Dividennya juga naik terus, bayar dividen terus ini. Nah BRI juga, tapi dividen naik turun. BNI juga bayar dividen tapi sangat kecil. BCA juga bayar dividen. Oke, BMRI kita udah lihat. Sekarang kita lihat paling terakhir BBTN. BBTN nih parah. Kalau kita lihat bar penjualannya 1, 2, 3, 4, 5. BBTN itu labanya nggak sampai, kalau satu bar kan 20%. Nggak sampai 1, 2, 3, 4, 5, 20% nggak nyampe. Berarti kira-kira BBTN itu porsi marginnya sekitar 15%-an lah. Nggak bagus sebetulnya dibanding BMRI, bagus dia. Dan kita lihat juga free cash flow naik terus. Dia bayar dividen tapi kecil sekali. Dan di neraca ini negatif working capital. Hati-hati. Kalau negatif working capital belum tentu dia itu jelek ya. Kalau negatif working capital di bank itu dia juga negatif net asset value. Neracanya juga pasti defisit. Nah, tetapi karena dia punya cash flow, sekarang tergantung cash flow itu kuat nggak nutupnya. Kalau dia kuat nutup utang atau negatif working capital atau defisit working capital, artinya nilai wajarnya akan sangat buruk, akan rendah sekali bahkan negatif. Nah, oke. Sekarang kalau kita lihat ya, itu kan neracanya jelas. Nah, di sini Lo Keng Hong itu melakukan seperti ini. Jadi dia melakukan analisa book value, price earning ratio itu kalau dia mau membeli saham. Kalau dia melihat fundamental, sebelum kita memutuskan untuk membeli, kita harus melihat dulu fundamentalnya. Kalau fundamental jelek, kalau ala Lo Keng Hong, dia akan skip. Nggak akan lihat harganya dia. Nah, kalau dia merasa fundamentalnya bagus, baru dia melihat harga. Harganya itu dilihat dengan metode yang paling sederhana, yaitu price to book value sama price earning ratio. Itu caranya Lo Keng Hong. Oke, jadi di sini kalau Anda mau pakai easy stock, ini ketahuan nih, kalau di sini BCA itu kemahalan. BNI masih ada upside cuma tipis ya. Kalau 14% ngapain juga kita? Kalau kondisi market nggak bagus dia malah turun. BBRI malah kemahalan. Yang bagus tuh BMRI. BBTN nggak masuk karena BBTN sebetulnya bukan termasuk yang very big bank ya, itu dia medium sudah, medium up. Jadi sebetulnya yang termasuk big banknya 4 sebetulnya, bukan 5. Tapi karena kita menggabungkan BUMN, ternyata BMRI itu BBTN belum sanggup sejajarkan dengan keempat bank ini, masih terlalu jauh lah dia. Jadi ada keempat bank ini yang masih under value, masih aman untuk dibeli itu BMRI. Oke, para pemirsa, kita jumpa lagi di lain kesempatan.